sekarang saya akan melakukan penjadwalan postingan dari arsip. Ini adalah arsip yang sudah saya riset sebelumnya ya, ada 30 postingan. Kita klik list postingan, kemudian klik masukkan ke penjadwalan massal. Nah, ini bisa pilih akun Instagramnya, bisa lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, seperti itu. Kemudian ini ada pilihan apakah mau masukkan postingan IGTV. Kalau tidak, pilih tidak. Kalau pilih ya, karena postingan IGTV ini butuh waktu lama ya untuk download dan upload, sehingga disarankan untuk tidak kalau tidak mau main IGTV. Kemudian acak postingan ya. Ini pilihan acak postingan, jadi nanti urutan postingan yang ada di sini kita acak seperti itu. Kemudian ada hapus caption sumber. Jadi nanti kalau kita pilih ya, semua caption yang ada di postingan asli akan dihapus seperti itu. Pilih tidak jika mau tetap menggunakan postingan aslinya. Nanti postingan asli ini kita bisa ubah-ubah ya, sesuai dengan keinginan kita, seperti itu secara otomatis. Nah, ini misalkan kita mau ganti semua username yang ada dalam caption dengan username akun Anda, bisa. Nah, ini ada kolom di sini. Jangan ganti username yang diawali kata sumber dari, oleh, kredit, by. Kita bisa tambahkan juga berbagai macam di sini, misalkan CR atau misalkan apa lagi? Misalkan icon juga boleh ya. Misalkan ada yang kadang pakai icon kamera seperti itu. Nah, ini bisa. Oke. Kemudian apakah teman-teman mau menghapus semua hashtag yang ada dalam postingan? Pilih ya. Jika tidak, pilih tidak, seperti itu. Kemudian ganti nomor HP jika ada nomor HP dalam caption. Nah, ini ada, bisa teman-teman tambahkan kalimat atau teks sebelum caption utama. Jadi kita bisa akses dari arsip caption yang sudah kita isi sebelumnya. Misalkan ini ada follow username, mau ditaruh di atas, itu bisa. Nanti atau misalkan di sini assalamualaikum. Nah, ini bisa seperti ini. Jadi nanti caption ini assalamualaikum ada di atas caption asli seperti itu, caption sumber seperti itu. Kemudian bisa pilih kalimat setelah caption utama ya, setelah caption aslinya. Nah, kemudian hashtagnya. Misalkan hashtagnya masakan, kita pilih di sini related hashtag ya. Itu. Nah, ini adalah related hashtag dari masakan. Oke, kemudian spin hashtag. Oke, misalkan teman-teman punya banyak hashtag ya, teman-teman bisa melakukan spin hashtag jika mau. Jadi nanti misalkan ada 100 hashtag, ini kita tes saja ya. Misalkan ada 100 hashtag, teman-teman semuanya bisa di spin dan diambil. Misalkan jumlah hashtag per postnya, misalkan teman-teman cuma mau 5, nanti dari 100 itu akan diambil 5 ya secara random, kemudian akan dimasukkan ke caption seperti itu. Oke, teman-teman di sini bisa memilih lokasi jika teman-teman mau seperti itu. Nah, kemudian klik jadwalkan. Nah, teman-teman bisa memilih berapa jumlah postingan per harinya. Misalkan saya pilih 6 ya. Jadi tadi kita memiliki 30 postingan dan akan diposting selama 5 hari, dan tiap harinya akan diposting 6 seperti itu. Kemudian kita bisa memilih kapan tanggal mulainya, ganti tanggalnya, misalkan tanggal 20 mulai seperti itu. Kemudian jam postingnya kapan, bisa random ini ya, sistemnya akan memilih sendiri atau kita bisa tentukan sendiri, misalkan jam 8 dan jam 12, kemudian misalkan ada 6 ya, terus jam 15, jam 18.30 misalkan, sama jam misalkan 23 seperti itu. Bisa pilih juga upload ke Facebook ya, terserah teman-teman. Apakah mau buat baru arsip penjadwalannya, bisa
seperti itu. Misalkan ini arsip penjadwalan untuk resep massal Wisnu, seperti itu, Wisnu. Oke, kemudian klik gas. Oke, ini statusnya sudah ditambahkan ya, semua postingannya ke penjadwalan. Oke, nah ini resep massal Wisnu ya, sudah. Kita lihat detailnya, ada 30 di sini ya, itu. Oke, ada 30 sudah. Nah, nanti tinggal di start penjadwalannya. Oke. Oke, tadi kita stop penjadwalan ya. Jadi sukses 1 postingan, gagal 0 postingan. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, penjadwalannya sudah berkurang menjadi 29. Kemudian jika gagal, biasanya di sini ada status seperti itu, ada status expired atau gagal atau tidak ada seperti itu, atau mungkin postingannya statusnya lebih dari 74 hari seperti itu. Istilahnya belum bisa diposting di Creator Studio. Oke. Teman-teman, jika ada postingan yang teman-teman tidak mau atau tidak suka, bisa dihapus seperti itu. Misalkan 1 kita hapus. Kemudian bisa juga edit postingan di sini ya, teman-teman. Oke, misalkan teman-teman mau menambahkan realitas tag-nya bisa seperti itu. Atau ganti jadwalnya bisa juga, misalkan tanggal 27 ya. Kemudian klik ubah penjadwalan, otomatis nanti postingan ini akan berubah tanggalnya seperti itu. Nah, tadi. Oke. Tanggal 27 ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemokan fitur auto olah media dari Mayra ya. Jadi teman-teman bisa menambahkan watermark ya, dan meng-auto square-kan video seperti itu. Jadi fungsinya apa yang auto square ini? Jadi teman-teman tahu kalau misalkan kita upload ya, video TikTok ya, video TikTok ke Creator Studio akan muncul error seperti ini ya. Jadi kayak tadi akan muncul error yang seperti ini. Video harus berdurasi segini dan rasionya harus 4:5 dan 6:9. Jadi karena TikTok portrait tidak masuk kriteria seperti itu. Jadi dengan memakai Mayra tanpa teman-teman edit, videonya nanti akan otomatis jadi square ya, seperti itu. Jadi saya coba praktekkan di sini. Sini saya coba pilih video ya, video yang tadi. Nah, ini video TikToknya seperti itu. Oke, kemudian captionnya tes video TikTok. Oke, kemudian on kan auto olah gambar ya. Kemudian klik setting sini, watermarknya mana, terserah teman-teman pilih yang mana ya. Ini saya sudah siapkan ya. Watermark posisinya tengah, terserah teman-teman bisa men-setting kiri atas, tengah atas. Tapi saya pilih tengah di sini. Transparansinya 0 sampai 100. Kalau 100 artinya transparan ya. Saya pilih 50 saja di sini. Paddingnya itu jarak antara gambar dengan watermark ya. Kemudian di sini teman-teman harus pilih opsinya juga ya. Kalau mau tambahkan watermark gambar, klik ya. Sini auto square video ya, tambah watermark di video ya, seperti itu. Nah, di album juga teman-teman misalkan mau hanya memberikan watermark ke postingan pertama atau ke semua postingan, terserah seperti itu. Misalkan ke semua postingan, kemudian klik simpan ya. Oke, tutup. Kemudian jadwalkan. Jadi saya misalkan jadwalkan untuk besok
kemudian klik jadwalkan seperti biasa ya, klik oke, tunggu sampai Maira memposting postingan yang tadi seperti itu. Ini kita lihat ya, videonya lagi diolah ya, videonya dijadikan square seperti itu. Kemudian videonya ditambahkan watermark. Oke. Oke, nah tadi waktu kita coba kalau misalkan langsung mengupload video TikTok ini gagal, tapi dengan bantuan Maira ya, dengan auto square videonya otomatis akan jadi square seperti itu. Jadi kita lihat ini adalah tambahan dari Maira ya, samping kiri kanan itu. Nah, kemudian ada juga tambahan watermark ya, yang sesuai dengan yang kita setting tadi. Kita pilih tadi watermarknya seperti itu. Oke, kita coba play. Oke, teman-teman bisa lihat ada samping kiri kanannya blur ya, seperti itu. Jadi teman-teman juga bisa memanfaatkan fitur auto olah media ketika upload massal ya. Jadi nanti select folder di sini, kemudian klik jadwalkan ya seperti biasa. Aktifkan auto olah gambar, video atau album seperti itu. Nah, settingannya sama ya, tinggal teman-teman setting di sini, pilih dan atur nilai yang ada di sini seperti itu. Kemudian simpan, klik tutup, gas seperti itu. Oke, dan juga teman-teman bisa memanfaatkan untuk repost ya. Jadi teman-teman tidak usah capek-capek mendownload dulu terus beri watermark seperti itu. Teman-teman bisa memanfaatkan langsung fitur ini ya. Jadi nanti otomatis di squarekan videonya dan misalkan ditambah watermarknya seperti itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mendemokan cara menghapus semua postingan di Instagram lewat Maira. Pertama-tama ke halaman akun Facebook dulu. Kemudian klik Creator Studio. Nah, klik icon Instagram di sini. Setelah itu filter akunnya ya, yang mana misalkan Resep Awisnu seperti itu, view. Kemudian pilih status postingan, terserah yang mana, mau yang semua atau yang sudah diterbitkan atau yang masih dijadwalkan seperti itu bisa. Waktunya ya, misalkan 90 hari terakhir, ini adalah postingan-postingannya. Kemudian bisa juga filter ini berdasarkan caption kalau nggak salah ya. Oke. Kemudian untuk menghapus semua postingan tinggal klik button di bawah ini, klik hapus semua postingan. Di sini otomatis memilih semua ya, jadi ada 5 postingan yang bisa dihapus. Nah, ini klik hapusnya manual ya. Oke, klik hapus jika ingin menghapus seperti itu. Oke, selesai. Jadi sudah dihapus semua kontennya. Oke, sekarang saya akan mendemokan untuk bagian penjadwalan massal ya. Jadi ini tadi postingannya, kita simpan ke penjadwalan massal, klik pilihan simpan ke penjadwalan massal, kemudian arsip penjadwalan ya, bisa buat baru atau tambahkan ke yang lama. Ini seperti itu. Misalkan kita mau buat baru, namanya misalkan Resep Wisnu. Oke, kemudian klik jadwalkan sekali lagi. Kemudian nah ini postingan tersimpan. Kita bisa lihat sebentar
kita pilih lagi satu, misalkan kita pilih yang ini, kemudian repost ke feed, klik caption asli. Nah, ini bisa jadwalkan, simpan ke penjadwalan massal. Tadi sudah ada ya, namanya Resep Wisnu. Ini sudah ada satu postingan. Klik, kemudian klik lagi, jadwalkan sekali lagi. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa melihat arsip penjadwalannya ya. Kita bisa klik detail. Ini sudah ada 2 postingan yang tadi. Nah, ini nasi rawon, kemudian ini sambal wadar, seperti itu. Oke. Kemudian tinggal di start penjadwalan. Ini kita bisa lihat ya, Creator Studio sedang jalan. Oke, sudah penjadwalan selesai, tutup. Nah, sudah hilang semua di sini ya, penjadwalannya, postingannya maksud saya. Oke. Oke, bagaimana kalau teman-teman mau melakukan penjadwalan? Ya, silahkan klik switch jadwalkan di sini. Nah, kemudian muncul info yang seperti ini. Ya, silahkan ganti tanggalnya. Kalau mau, misalkan tanggalnya tanggal 10 jam 15.00. Oke. Kemudian ini sudah berubah ya, Kamis 10 Desember 2020 pukul 15.00. Kemudian sistem penjadwalannya, teman-teman bisa memilih antara jadwalkan sekarang atau simpan dulu ke draft untuk penjadwalan massal seperti itu. Nah, untuk sekarang kita demokan untuk penjadwalan sekarang ya. Tinggal diklik jadwalkan sekarang di sini, kemudian klik jadwalkan, kemudian klik sekali lagi jadwalkan. Otomatis bisa kita lihat di belakang backdrop ini Facebook sedang dibuka, Creator Studio, dan aplikasi ini sedang melakukan proses posting seperti itu. Oke, kita bisa lihat semua postingan telah dijadwalkan ya. Jadwalkan tanggal 10 bulan 12 jam 15.00 seperti itu. Jadi sekarang saya akan melakukan repost dari postingan-postingan yang ada di akun Info Kejanan Makassar ini. Kita akan memilih postingan yang mau di-repost, misalkan postingan yang ini, yang video ini ya. Kita klik repost, kemudian klik repost ke feed, kemudian pilih akunnya ya. Misalkan kita pilih 2 akun, bisa pilih 3 dan seterusnya. Bisa juga pilih 1 saja, tidak masalah. Kemudian pilih lokasinya. Misalkan teman-teman mau mengisi lokasi atau tidak memilih lokasi juga tidak masalah ya.
misalkan mau memilih lokasi, tinggal klik pilih lokasi, kemudian cari lokasinya, misalkan Makassar. Nah, ini Makassar, kita klik. Kemudian kita bisa ambil caption asli dari postingan ini ya. Nah, misalkan teman-teman mau menambahkan hashtag, bisa. Misalkan di sini mau menambahkan hashtag Makassar, nanti teman-teman bisa mengklik related hashtag dan hashtag yang berkaitan dengan hashtag Makassar akan ditulis ke caption seperti itu. Kemudian teman-teman bisa memberikan kredit ya, dari mana postingan ini diambil. Oke, setelah itu teman-teman jangan lupa memberikan follow di bawah, follow username. Nah, kenapa follow username? Karena kita mau memposting kedua akun Instagram ya, Legging Anak dan Legging Anak Makassar. Jadi nanti username ini akan berubah secara dinamis tergantung dari akunnya seperti itu. Oke teman-teman, bisa memilih opsi jadwalkan atau posting sekarang. Misalkan teman-teman mau memposting sekarang, tinggal klik post di sini, kemudian klik post sekali lagi. Nah, sekarang ini sedang memposting ke akun Legging Anak. Nah, bisa kita lihat sudah berganti ya, sekarang Legging Anak Makassar. Oke, sudah berhasil. Nah, kita coba lihat apakah ada ya di akun Legging Anak Makassar. Apakah terposting? Nah, ini dia tadi videonya yang kita posting ya. Kemudian yang di sini juga di akun Legging Anak, videonya juga sudah terposting seperti itu. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk repost status. Misalkan kita cari dulu postingannya ya. Furniture. Oke, klik hashtag misalkan, telusuri. Oke, misalkan ini ada 87 postingan yang ditemukan. Nah, kita bisa repost status ya. Status ini bisa berupa gambar atau video. Tapi jika misalkan video itu durasinya cuma bisa sampai 15 detik ya. Jadi ini tidak akan bisa di repost sebagai status, tapi ini bisa seperti itu. Misalkan kita repost sebagai video, misalkan repost ke story. Oke, di sini kita pilih akun Instagram yang di mana kita mau merepost seperti itu. Oke, jadi repost story ini kita tidak bisa melakukan penjadwalan ya, karena pilihannya tidak ada pada Creator Studio seperti itu. Oke, klik post. Oke. Nah, ini silahkan ditunggu sampai akun sudah bisa memposting story. Ini adalah resep Awisnu. Kita coba klik gambar profilnya ya. Nah, kemudian ini adalah story yang telah kita repost tadi ya. Seperti itu. Oke. Masuk. Misalkan kita mau posting gambar ya, kita mau repost gambar. Klik repost ke story, pilih akun Instagramnya, kemudian post. Oke, akan ditunggu. Oke, berhasil. Ini adalah hasil dari postingan tadi. Nah, kita lihat lagi ya. Nah, ini tadi adalah story yang kita upload. Ini teman-teman bisa melakukan upload manual ya. Klik feed misalkan, kemudian tipe postingannya apa, bisa gambar, bisa berupa video, bisa berupa album, bisa juga berupa postingan untuk IGTV, terserah. Misalkan gambar ya, kita pilih gambarnya misalkan yang ini, kemudian snack enak. Nah,
lokasinya bisa pilih juga, terserah teman-teman. Kemudian bisa diupload ke fanspage Facebook, klik switch yang ini, bisa dijadwalkan atau diterbitkan sekarang melalui Creator Studio, seperti itu. Misalkan mau jadwalkan, teman-teman juga sama seperti pas repost, teman-teman bisa memilih untuk menyimpan ke penjadwalan massal, seperti itu. Pilih yang tadi, misalkan tadi kita memilih resep Wisnu ya, di sini bisa juga ditambahkan ke sini, ke resep massal Wisnu, seperti itu. Misalkan kita buat baru aja, misalkan manual posting, seperti itu, jadwalkan, otomatis nanti masuk ke sistem penjadwalan massal, seperti itu. Ini dia manual posting ya, ada satu postingan. Kemudian kita pilih lagi, misalkan video, pilih videonya. Oke. Nah, videonya ada banyak ya, misalkan videonya yang ini. Nah, caption video. Jadwalkan, misalkan kapan penjadwalannya, tanggal 20, simpan ke draft. Tadi kita sudah bikin manual posting ya, nama arsip penjadwalannya, klik jadwalkan, kemudian klik jadwalkan sekali lagi. Oke, sudah. Oke, jadi kita start penjadwalannya, kita lihat. Oke, penjadwalannya sukses, 2 sukses dan 0 postingan gagal. Oke, saya akan mendemokan fitur upload Reels dari Mayra. Oke, jadi kita bisa upload manual ya, atau repost seperti itu. Misalkan kalau upload manual, metode uploadnya harus pilih Instagram ya, tidak bisa kalau Creator Studio. Jadi Reels ini tidak bisa dijadwalkan seperti itu. Pilih Instagram, kemudian pilih akunnya. Nanti tipe postingan di sini pilih Reels. Oke, kemudian pilih videonya, misalkan. Jadi untuk video Reels itu formatnya ternyata bisa portrait, bisa square dan lain-lain. Jadi tidak usah diedit nanti seperti itu. Terong balado ya, ini misalkan saya ambil, bisa pilih lokasi juga, captionnya terserah, Reels demo. Oke ya, sudah. Misalkan kita sudah isi captionnya seperti ini, kemudian kita tinggal klik post ya. Oke, kita tunggu. Oke, posting berhasil. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada ya, tadi ini yang terong balado. Tes Reels demo. Oke, sudah masuk di Reels ya. Ini Reels seperti itu. Kemudian bagaimana caranya untuk repost?
sama seperti biasa. Misalkan saya mencari masakan atau yang paling gampang skateboard di sini. Kemudian saya pilih ini. Oke. Oke, misalkan saya bisa posting reels ya dengan tipe yang video. Ini misalkan tipe video ya. Kita bisa jadikan postingan untuk reels seperti itu. Jadi misalkan saya repost yang ini. Nah, saya pilih lagi metode uploadnya Instagram, pilih akunnya, tipenya. Di sini kita harus milih ya, tipe video, tipe reels seperti itu. Misalkan saya pilih reels. Oke, post. Oke, sudah postingan berhasil. Kita lihat akunnya di sini. Nah, di sini ada ya, videonya sudah masuk seperti itu. Oke. Teman-teman juga ini tadi tipenya video ya. Sekarang yang tipenya reels juga bisa. Nah, ini sudah pasti bisa ya karena dia tipenya reels. Ya, nanti teman-teman juga harus milih di sini ya, mau upload sebagai video atau sebagai reels seperti itu. Kalau sebagai video teman-teman harus olah gambarnya karena biasanya reels itu memanjang ya atau dia portrait, jadi harus diolah, harus di squarekan, auto square seperti itu. Tapi kalau misalkan reels tidak masalah, tidak usah diedit, tidak usah diolah. Ini saya coba repost. Oke, posting berhasil. Coba kita lihat. Oke, ya, sudah masuk ya. Jadi kesimpulannya, teman-teman bisa posting video reels dengan memakai postingan yang tipe video seperti ini, seperti yang tadi saya contohkan, yang tipenya video ya. Nah, dan juga bisa memilih jenis yang postingan yang tipenya reels juga seperti itu, bisa di repost seperti itu. Saya akan mendemokan untuk username checker ya. Nah, ini username checker, kita bisa mengecek akun Instagram yang bisa kita pakai. Ini sangat berguna untuk para peternak akun, bisa mencek akun-akun mana saja atau username mana saja yang belum dibikin akun Instagramnya seperti itu. Misalkan saya masukkan di sini kucing oranye bagus sama kucing seperti itu. Misalkan ada dua ya, kucing oranye bagus dipisahkan dengan spasi kucing seperti itu ya. Kita cek yang mana yang belum ada. Ini statusnya kalau belum dicek, tertulis belum cek seperti itu. Nah, ini kucing orang bagus tersedia, username kucing tidak tersedia seperti itu. Kita bisa download CSV-nya ya, seperti itu kalau mau. Teman-teman juga bisa mengambil dari hashtag ya. Nah, kita misalkan sudah reset ini furniture, kita klik hashtag di sini. Nah, di sini semua hashtagnya kita bisa ambil, copy, atau masukkan di RC caption juga bisa, misalkan hashtag furniture captionnya hashtag yang dipilih. Nah, ini misalkan disimpan, nanti kita bisa tambahkan kalau mau ya, misalkan kita tambahkan ya, yang mau dicek mau ditambahkan furniture design. Oke.
Kita pilih lagi, kita pilih semua arsip caption, kita klik ubah. Nah, di sini klik hashtag yang dipilih. Nah, ini semua sudah masuk. Klik simpan, oke, close. Kemudian panggil tadi ya, sudah kita save sebagai caption. Kita pilih furniture ya. Ini adalah hashtag yang akan kita cek apakah username-nya ada atau tidak, seperti itu. Nah, ada 108 username yang akan dicek. Klik start check, seperti itu. Kita lihat aplikasinya sedang berjalan ya. Oke, furniture tidak tersedia. Oke, nanti kita tunggu sampai selesai ya, atau bisa klik stop check. Nah, misalkan klik stop check ya. Oke. Nah, ini dia, ada dari 108 ada 7 yang tidak tersedia, sisanya belum dicek ya. Nah, ini kita bisa download CSV-nya seperti itu. CSV misalkan merah. Oke, kita bisa cek ya, merah. Username cek. Ini dia statusnya, ada CSV-nya. Ini adalah yang tidak tersedia, ini yang belum cek. Atau ini contoh yang kemarin saya cek ya, misalkan yang ini. Nah, ini ada masakan ayah ibu, itu tersedia ya.